걸 yeah, yeah, yeah. I think about you 벌써 내 머릿속에 들어와 내 눈에 아는 거를 간지러 상상을 하게 만들어 알러지 같아 익숙하지 않아 숨 쉬는 것. Halo semuanya, welcome back to my channel. Selamat pagi, selamat siang, dan malam. Gue Sapurata semuanya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah support channel saya, yang udah like, yang udah komen, bahkan yang udah share. Thank you so much. Hari ini aku menyajikan sebuah berita yang sangat viral di sosial media, dan itu membuat aku kaget juga ya. Karena ini tentang penistaan agama. Wah, aku tuh mikirnya, aku lihat berita seperti ini, aku jadi ingat guys, tentang kasusnya Pak Ahok. Dulu sebagai penista agama, dituduh sebagai penista agama, sampai beliau di demo berjilid-jilid, sampai juga beliau di penjara gitu. Dan sampai sekarang ya bersyukurlah dia udah keluar dan dia udah bekerja gitu. Dan kemarin ada lagi berita tentang penista agama. Aku sendiri kaget. Masa petugas rumah sakit atau perawat-perawat rumah sakit ataupun dokter dituduh sebagai penista agama? Teman-teman tahu nggak kenapa? Itu karena mereka memandikan jenazah seorang wanita atau seorang ibu ya yang kena COVID-19. Jadi aku heran kok sampai menista agama, menista agamanya di mana gitu. Aku jadi kaget. Jadi aku baca berita, oh ternyata gitu. Jadi mereka bilang kenapa harus lelaki yang memandikan jenazahnya, kenapa bukan perempuan? Hello, come on guys. Kalian itu punya otak nggak? Mereka itu dokter. Dokter itu sudah bersumpah menjaga keselamatan setiap pasien mereka, yang orang-orang yang sakit. Tapi kenapa harus dituduh sebagai penista agama? Dan mereka itu sebenarnya, kita itu berterima kasih karena mereka mengambil sebuah tindakan yang tepat bagi saya. Kalau menurut saya itu tepat banget. Mereka cepat-cepat memandikan jenazahnya, mereka membantu bagaimana mengurusnya karena memang perempuan ini kena COVID, jadi untuk keselamatan semua orang lah gitu. Jadi mereka itu untuk cepat-cepat untuk menguburkan gitu loh guys. Jadi ada kadrun sekelompok kadrun ya, sekelompok kadrun yang demo, dan mereka melaporkan mereka ini 4 orang ini ke kantor polisi. Dan kepolisian Indonesia membawa kasus ini ke kejaksaan, dan kemarin kasus ini dibawa ke kejaksaan guys ya. Mereka bilang ini kena pasal apa nih, aku bacanya. Pihak Kejaksaan Negeri Pematang Siantar menghentikan kasus penuntutan penistaan agama kepada keempat nakes RSUD di Dajasmen. Jadi berita ini dihentikan oleh kejaksaan karena tidak ada bukti dan tidak terbukti sebagai penista. Dan banyak banget netizen yang marah. Kenapa mereka dituduh sebagai penista agama? Ini dari mana? Gitu loh guys. Jadi ternyata mereka itu menuntut mereka itu melanggar pasal 156A, pasal 55 UU tentang penistaan agama, dan surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana kami sampaikan tadi resmi telah diterbitkan, kata Agustinus. Masa sih menista agama, sedikit-sedikit menista agama, ini itu menista, ini itu menista. Aduh, come on Indonesia, bangun, negara lain udah maju. Kalian tuh di belakang hanya urus agama, menista ini, menista itu, menista ini, haram itu haram. Semua haram.
lu pakai tuh apa ya, alat-alat apa rumah tangga, alat-alat musik apa itu pembuatan cover itu, kalian itu nggak haram. Sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit haram. Sebenarnya kita itu bersyukur ya, mereka dokter-dokter itu loh, mereka di tempat yang terdepan untuk menjaga keselamatan kita. Loh kenapa kita jadi apa menuntut mereka ke hukum sampai dituduh sebagai penista agama? Apa sangkut pautnya sebagai penista agama? Aduh ngeri deh orang Indonesia. Saya sebagai orang Indonesia lihat-lihat kadrun-kadrun demo seperti saya malu gitu loh. Karena beritanya sampai di luar negeri, sampai di Hong Kong. Negara-negara lain itu nggak ada. Di negara Hong Kong manapun itu, negara manapun itu nggak ada yang urus agama. Ini negara Indonesia, setiap saat urus agama terus. Yang diurus ya menista itu, menista ini haram, itu haram. Ngeri. Guys. Dan aku juga lihat beritanya pas beritanya ini ditolak oleh di pengadilan, itu saya senang sekali karena aku sendiri nggak melihat ada penistaan di situ, ada pelanggaran di situ. Jadi saya sebagai warga Indonesia yang membaca, yang melihat itu bersyukur, senang. Jadi hakim itu memang jos, pintar. Mereka benar-benar teliti setiap masalah yang ada supaya mereka tuh jangan sembarang menghakimi orang, jangan sembarang penjarakan orang yang tidak bersalah sama sekali. Mereka itu nggak bersalah dan nggak ada penistaan agama sedikit pun. Jadi yang membuat sampai berita viral ini adalah itu guys, kadrun, nanti aku tunjukin foto-fotonya nih. Ini setiap kadrun seperti ini yang berjubah putih, semua serba putih, bersih, kelihatan. Ternyata otak mereka itu gelap ya, kotor, hitam, iri, dengki, ada semua di situ. Kalian itu jangan pakai agama. Kalian itu sebenarnya yang menjadi penista agama sebenarnya. Kalian itu pakai serba putih, kalian itu pakai topeng agama untuk membodohi masyarakat, untuk membuat masyarakat percaya apa yang kalian tuntut. Sebenarnya itu salah. Kalian itu pakai agama. Kalian itu pasti Tuhan itu akan marah guys, karena agama itu mengajarkan kita kebaikan, mengajarkan kita menjadi manusia yang saling menghargai, saling mencintai, saling mengasihi. Tapi kita pakai untuk menghakimi orang lain, kita pakai untuk menyebarkan kebencian, kita pakai untuk menghancurkan negara Indonesia. Aduh, prihatin lihatnya gitu loh. Lihat guys, apa yang kalian pikir ini menista? Ini kelompok-kelompok dulu yang demo Pak Ahok juga. Ini aku lihat mukanya karena itu viral banget, di share foto-foto ya. Foto-fotonya ini yang berjubah putih ini di share foto-fotonya di sosial media, ternyata itu mantan ya. Apa FPI itu kan udah dibubarkan menjadi terorisme, jadi nggak ada lagi di Indonesia. Jadi ini dia itu mantan FPI guys, pengurus FPI. Jadi mereka ini yang demo kemarin, yang menuntut 4 orang ini untuk dipenjara, yang menuntut mereka sebagai penista agama. Jadi netizen itu senang banget, luar biasa, karena tuntutan mereka itu dibatalkan atau ditolak sama Kejaksaan Indonesia. Jadi aku termasuk orang yang senang, happy. Berarti Indonesia itu masih ada orang-orang pintar, masih ada orang yang otaknya masih beres. Jadi otak yang gak sama kayak mereka ini, kadrun perusak negara. Ini perusak agama sebenarnya, perusak agama, perusak negara Indonesia. Jadi itu benar-benar ngeri guys. Aku sih napasku sesak kalau lihat orang kayak gini. Sok suci,
so alim, so agama, ternyata otaknya itu penuh dengan kebencian, iri dan dengki. Ternyata otaknya itu kotor. Tapi kalau kita lihat penampilan mereka itu manusia yang paling alim, manusia yang paling mengerti agama. Ternyata sebenarnya mereka itu yang mempermalukan agama itu sendiri. Ternyata sebenarnya mereka itu ya manusia yang menista agama itu sendiri, yang mengotori agama itu sendiri. Ya orang-orang seperti ini yang berjubah putih seperti ini, yang sosok suci, sosok hebat gitu loh. Jadi orang-orang seperti ini nih nggak boleh ada di Indonesia deh. Karena setiap saya lihat mereka demo itu kayak pasti yang keluar dari mulut mereka tuh nggak ada yang keluar kebaikan kan. Pasti yang keluar itu cacian, pasti yang keluar itu apa ya, kata-kata yang tidak baik, penghinaan. Mana ada agama guys? Di agama di seluruh dunia ini nggak ada yang mengajarkan kebencian, yang mengajarkan kehancuran, itu nggak ada. Gitu loh. Semua agama mengajarkan kebaikan, tapi mereka ini loh bertopengkan agama, tapi mereka tidak sesuai apa yang mereka utarakan, apa yang mereka sampaikan kepada masyarakat gitu loh. Tapi ada juga masyarakat yang yang bego juga yang masih percaya orang-orang seperti itu. Masih ada orang yang percaya orang-orang seperti itu loh guys. Bayangkan ada. Dibela-belain lagi, didukung-dukung lagi. Jadi kenapa itu mereka itu dibilang kadrun? Yaitu orang-orang seperti itu ya kadrun. Gitu loh. Setiap netizen Indonesia itu kalau komen ya kadrun ya, karena otaknya itu udah jadi kadrun, otak yang bodoh, otak yang bego. Kalau lihat manusia seperti ini susah kita mau ini guys. Yang mereka urus itu hanya agama. Tapi sebenarnya mereka nggak mengerti agama itu sebenarnya. Aku tuh agama Kristen guys. Tapi kalau saya lihat ustadz-ustadz yang ceramah, banyak ustadz-ustadz yang saya suka itu kalau ceramah itu adem banget. Ya, kalau mereka itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan perdamaian, mengajarkan persahabatan, bagaimana saling bahu-membahu sebagai orang Indonesia yang berbeda agama, menghargai agama orang lain. Tapi banyak juga ustadz yang ceramah ya menjelekkan agama orang lain. Gitu loh. Merasa dia paling benar, dia paling tahu seluruh agama, dan dia merasa agamanya lebih benar dari agama orang lain. Gitu. Kalau menurut saya semua agama mengajarkan kebaikan. Gak ada agama yang mengajarkan kejahatan. Kalau ada ustadz atau tokoh-tokoh agama lain yang mengajarkan kejahatan, berarti itu dia orang yang bukan beragama. Gitu. Ya, jadi semoga ini jadi contoh buat kita. Jangan sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit penista agama. Mau kapan Indonesia ini maju kalau hari-hari yang dibicarakan, yang diutarakan, yang didemo ini tuh ya penista agama. Loh itu Anies yang mengurus itu Jakarta nggak becus nggak didemo. Itu kadrun, itu pihak-pihak kadrun, ini pihak-pihak pembela kadrun. Gitu loh. Kalau orang yang benar-benar menista nggak didemo. Jadi orang-orang yang nggak menista didemo berjilid-jilid. Otaknya kosong guys. Itu aja guys, aku udah emosi. Oke, terima kasih. Itu aja dari saya ya. Yang baik kita ambil, yang tidak baik kita buang. Jadi kita setiap hari harus belajar menjadi orang yang better. Maksudnya lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe channel saya. Thank you so much.